Bukan nasi uduk biasa, nasi uduk hijau, lebih menarik, lebih gurih, wangi, teksturnya pulen banget, lauknya seadanya saja. Yang penting nasinya gurih, dijamin mantap. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi uduk hijau. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus sampai nanti selesainya. Untuk membuat nasi uduk hijau, saya sudah sediakan 750 gram beras putih premium ya teman semua, yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan siap untuk diolah. Rice cooker andalan saya buat bikin nasi setiap hari, Mito Digital Rice Cooker. Bukan seperti rice cooker pada umumnya, ini rice cooker low sugar, bisa menurunkan kadar gula pada nasi hingga 34%. Untuk warna hijaunya, saya menggunakan sayur bayam ya, diambil daunnya saja. Sudah dicuci bersih ini teman semua dan siap untuk digunakan. Sayur bayamnya saya giling ya, saya masukkan ke dalam chopper. Saya tambahkan air. Setelah di blender, air bayamnya ini saya saring ya, karena ampasnya sudah tidak dipakai lagi. Saya tambahkan 1 liter air sari bayam. Saya tambahkan garam. Kemudian ini santan instan yang kemasan kecil ya. Saya masukkan kaldu jamur. Saya aduk-aduk dulu ya, biar tercampur rata semuanya. Ini warna hijaunya alami ya teman semua, dari sayur bayam. Jadi tidak menggunakan pewarna. Rasanya pasti sangat enak ya, dan pasti lebih sehat. Saya masukkan bahan-bahan aromatiknya. Ada serai yang sudah digeprek supaya lebih wangi ya. Nasi hijaunya saya tambahkan daun pandan. Pandan wangi ya teman semua. Kemudian daun salam, lengkuas yang sudah saya potong-potong, dan jahe. Oke, sudah tidak perlu diaduk-aduk lagi ya, langsung saya tutup rice cookernya. Saya tekan start, ditunggu sampai nasi uduk hijaunya matang ya. Inner pot dilapis 5 lapisan tebal anti lengket dan tahan baret berkualitas Jepang. Seperti punya saya, sudah setahun lebih, masih bagus. Panel sudah serba sentuh dengan 8 fungsi memasak serba bisa. Bikin nasi uduk seperti ini, sampai tempe tahu bacem pun bisa. Mito memang paling ngerti, bikin kreasi nasi uduk jadi lebih mudah, hasilnya tetap spesial. Saya ambil dulu ya semua bahan aromatiknya ini, karena sudah tidak dipakai lagi. Saya aduk-aduk dulu nasi uduk hijaunya. Warnanya hijau cantik teman semua. Teman semua bisa lihat ya, warnanya hijau cantik. Selain itu, teksturnya ini bisa dilihat. Tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lembek. Jadi takarannya pas banget ya untuk 750 gram beras dengan 1 liter airnya. Plus santan ya tadi yang 65 ml. Aromanya ini juga sedap banget teman semua, karena ada daun pandannya, ada daun salamnya, ada serai ya. Dari semua bahan aromatiknya tadi membuat aroma nasi uduk hijaunya ini sedap banget dan wangi gitu ya. Untuk menu pendampingnya, saya akan buat telur balado ya teman semua. Di meja ini sudah ada telur ayam yang sudah direbus dan sudah dikupas kulitnya, siap untuk diolah. Telurnya sebelum dimasak saya goreng dulu ya. Saya masukkan semuanya. Digoreng sampai sedikit kecoklatan saja. Jangan sampai berkulit ya.
Oke, sudah cukup. Telurnya sudah sedikit kecoklatan ya, tidak terlalu berkulit. Saya akan angkat dulu semuanya dan ditiriskan. Saya akan giling kasar ya. Ini semua bahan untuk bumbunya telur balado. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar, cabai merah yang keriting, dan cabai rawit merah. Tidak perlu ditambahkan air ya teman semua, karena akan digiling kasar. Langsung saya tutup choppernya. Sekarang saya mulai masak telur balado ya. Saya tumis dulu bumbu yang sudah digiling kasar. Diaduk-aduk. Saya tambahkan garam. Saya masukkan bahan aromatiknya. Ada serai yang sudah digeprek, jahe yang sudah digeprek, lengkuas geprek, daun salam, dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Kemudian saya masukkan ada gula pasir dan kaldu jamur. Oke, saya tumis-tumis, diaduk-aduk sampai bumbunya ini matang ya teman semua, sampai aromanya harum. Bumbu baladonya sudah matang. Saya masukkan air secukupnya ya teman semua. Ini untuk melarutkan bumbunya saja. Saya aduk-aduk sebentar. Saya masukkan telur yang sudah digoreng tadi ya, sampai sedikit berkulit. Saya aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai bumbunya ini meresap ke dalam telurnya ya. Telur baladonya sudah matang ya teman semua. Boleh dicicip dulu rasanya, disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk rasa asin manisnya kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Saya sudah cicip, rasanya sudah sangat enak, sudah pas. Saya matikan dulu apinya. Bukan nasi uduk biasa, nasi uduk hijau, lebih menarik, lebih gurih, wangi, teksturnya pulen banget, lauknya seadanya saja. Yang penting nasinya gurih, dijamin mantap. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!